Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Difotoin ya? Dari pinggir sono, tengah sampai pojok sana. Ridho Pratama. Yang pertama ada materi genetik sebagai dasar pewarisan kehidupan. Materi genetik ini dibedakan menjadi DNA dan DNA. DNA berperan dalam pembentukan sifat melalui proses sintesis protein, sedangkan RNA berperan memfasilitasi proses sintesis protein. Dua materi genetik tersebut merupakan asam nukleat yang terkandung dalam kromosom. Bagian dari DNA yang mengalami sifat-sifat tertentu dinamakan gen. Gen berperan dalam menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kromosom DNA. DNA adalah molekul pembawa sifat. Ini menentukan sifat pada makhluk hidup. Kromosom adalah pembawa sifat keturunan pada makhluk hidup. Nah, di sini ada kromosom. Kromosom adalah protein atau benang-benang halus yang menebal dan memendek serta satu sel serta bisa melihat warna. Yaitu kromosom terletak pada nukleus atau inti sel. Itu terdapat asam nukleat, DNA dan RNA dan juga protein. Itu di sini ada struktur kromosomnya. Jadi yang pertama itu ada selaput. Nah di selaput ini terdapat cairan yaitu matris. Habis itu di bulatan kromosom ini namanya sensomer. Di dalam sensomer ada namanya keletofor atau tempat melekatnya benang spiral. Di dalam keletofor ada kromatin. Jadi di dalam kromatin itu ada benang-benang yang filamen-filamen tipis yaitu dinamakan kromohema atau kromatin. Kromatin adalah benang-benang sel sebelum penebalan. Di dalam kromohema ada kromomer yaitu lokus gen. Jadi DNA itu terletak di kromomer. Itu di paling bawah ada telomer agar DNA tidak mudah terurai. kromosom atau kromosom gugur dan kromosom monosom atau kromosom seks. Nah, di situ yang kromosom itu berperan menentukan ada kromosom monosom atau kromosom seks berperan menentukan jenis kelamin, bersifat autosomal, mengalami kembali meiosis dan jumlahnya satu sama kosong. Jadi itu kan ada tubuh ya, jadi kalau misalnya sel tubuh manusia kan ada 46. Nah dua ini kromosom, jadi 46 kurang 2 kromosom jadi 44. Nah kalau laki-laki itu dinamakan XY, dan kalau perempuan dinamakan XX. Jadi sel tubuh ini berpasangan, jadi bisa 44A plus XY atau 22AA
Selanjutnya ada enzim hidrolikase, yaitu menghidrolisis rantai ganda bentukleolida menjadi rantai tunggal monokleolida. Berikutnya ada RNA atau ribonukleat asid. RNA adalah asid nukleat yang terdapat di semua sel hidup dan memiliki semua DNA. Yang pertama, komponen dari RNA-nya terdiri dari fosfat yang sama dengan DNA, yaitu PO43 dan biasa nitrogennya terdiri dari urin dan guanin. Urin terdiri atas guanin dan adenin, sedangkan bedanya di guaninnya. Di guanin DNA itu dia memakai sitosin dan sitosin dan timin, dan di RNA ini memakainya sitosin dan uracil. Dan yang kedua, perbedaan gula pada RNA ini memakai gula ribosa. Gula ribosa sedangkan gula DNA memakai gula deoksiribosa. Dan gambar ini adalah namanya nukleotida. Berikut ini ada jenis-jenis RNA, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mRNA atau messenger RNA. mRNA ini berfungsi untuk membawa atau mengangkut kode genetik kodon dari nukleus ke dalam ribosom. Yang kedua ada RNA-T, RNA atau RNA transfer. RNA transfer ini berfungsi untuk membawa asam amino ke ribosom atau membawa kode genetik kodon tadi menuju dari nukleus ke ribosom. Yang ketiga RNAR atau RNA ribosom berfungsi sebagai mesin penyelaras atau adaptor. Dia ini fungsinya merakit atau membantu pembentukan polipeptida atau pembentukan protein. Ada juga gen itu yang terkecil dari suatu molekul yang mengandung substansi genetika yang dapat menentukan sifat individu. Dan gen itu dibagi menjadi 2, ada gen dominan atau memiliki itu gen dominan ini seperti keturunannya itu lebih banyak dan misalnya di Indonesia itu kebanyakan kandungnya kritik dan bisa dibedakan gen dominan dengan gen resesif itu berdasarkan huruf kapital atau yang enggak kapital. Jadi kalau misalnya rambut keriting itu bisa jadi KK itu huruf kapital semua, sedangkan rambut lurus itu KK tapi hurufnya enggak kapital. Pembelahan sel mengalami pembelahan untuk pertumbuhan, perbaikan dan reproduksi. Pembelahan sel dibedakan menjadi belahan mitosis dan meiosis. Perbedaan mitosis dan meiosis. Yang pertama adalah tempat terjadinya mitosis itu di sel tubuh dan di meiosis itu di kelenjar kelamin. Dan pada pembelahan mitosis itu hanya bisa melakukan 1 kali dan di meiosis ini bisa 2 kali. Yang ketiga jumlah sel anak. Mitosis ini dapat menghasilkan 2 sel anak dan di meiosis ini menghasilkan 4 sel anak. Jumlah kromosom sel anaknya yaitu sama dengan induk, dan di meiosis ini setengah kromosom induknya. Sifat sel anak dari mitosis ini adalah identik dan di meiosis adalah tidak identik. Dan tujuan di mitosis adalah pertumbuhan dan regenerasi sel, dan di meiosisnya adalah pembentukan sel kelamin. Mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Pembelahan mitosis terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase yang ini, metafase yang ini, anafase
di mana masih memiliki membran inti dan lemaknya masih berbentuk benang-benang, dan memiliki nukleus dan sentriola masih membelah. Pada saat memasuki tahap fase kromatin akan menebal menjadi kromosom gusidol. Ini akan menjadi penebalan kromosom yang dan selanjutnya kromosom dikasih membentuk sister kromasi yang berbentuk grup ini. Dan pada tahap profase sentriol ini yang tadinya ini akan berpisah menuju buntut-buntut dan membentuk benang spindel. Dan nukleus dan membran inti
meiosis ya? Hah? Iya, ada meiosis. Jadi sebuah sel yang mengurangi jumlah kromosom pada sel itu hingga setengahnya dan menghasilkan 4 sel gamet. Gamet benar. Yang pertama ada profase 1 seperti dilihat gambar hijau ini dan gambar kuning. Jelasin. Jelasin. Dijelasin. Itu apa hijau-hijau? Ada metafase 1 itu kromosom yang ini populer akhirnya kita ekuator atau dari kurang sel. Dan anak fase 1 itu kromosom homolog bisa mengikuti. Kalau fase 1 kromosom dibagi kutub terdiri 2 sel. Oh, ini 1. Ya, apa sih itu? Oke, seperti dilihat ada profase 2 dan gambar 2 ini benang kromalin memendek dan menyebelah menjadi kromosom. Nukleolus dan membran inti melebur, sentriol menunjuk. Kromosom yang mana dok? Jelasin. Gambarnya jelasin. Fase 2 itu kromosom berdiri di bidang ekuator. Ekuator di mana? Ekuator tuh apa? Ekuator apa dok? Yang gambar merah dan Itu apa? Itu apa? Merah biru apa? ini adalah kromosom yang berdiri di ekuator. Dan ada anak fase 2 itu sister bromide bisa menunjuk seperti gambar 2 ini yang merah dan biru ini tidak menyatu sama gambar itu juga tidak menyatu biru dan biru merah itu. Kenapa nggak nyatu? Kenapa aja itu dok? Ada level fase 2 ya, ini seperti pada di gambar 2 biji. Iya, itu apa? Dibagi kutub, nukleolus dan membran inti membentuk kembali membentuk 4 sel anak. Jadi 1, 2, 3, 4. Lanjut. Nah, sintesis protein itu adalah proses pembuatan protein yang melibatkan DNA dan RNA yang tahapannya terdiri dari transkripsi dan translasi. Nah, di sini sintesis protein itu sendiri membutuhkan proses transkripsi dan translasi. Transkripsi sendiri itu adalah penyalinan oleh DNA ini.
meneruskan atau AUG. Maka baru dimulailah proses translasi ini. Yang kedua ada elongasi atau pemanjangan. Kode yang dibawa oleh mRNA ini akan diterjemahkan menjadi asam amino. Nah, masing-masing asam amino ini akan digabungkan, akan dibawa dan digabungkan oleh tmRNA untuk membentuk asam amino. Diterjemahkan menjadi asam amino. Nah, masing-masing asam amino ini akan digabungkan oleh tRNA yang membuat asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebutlah yang akan membentuk rantai polipeptida. Lalu selanjutnya ada terminasi atau pengakhiran. Proses translasi akan berakhir ketika salah satu codon stop bertemu dengan ribosomnya. Contoh codon stop itu seperti UAA, AUG, dan UGA. Codon stop berfungsi untuk memberikan sinyal bahwa translasi telah selesai. Lalu selanjutnya ada sifat-sifat DNA. Di sini terdapat dua untayan. Dua untayan ini dikatakan sebagai untayan paralel. Kenapa paralel? Karena sebenarnya ini tuh untayan yang sejajar, cuman beda arah aja. Lalu di sini masing-masing DNA, baik DNA sense dan DNA antisense, sama-sama memiliki ujung 5 aksen dan 3 aksen. Pada DNA sense, 5 aksen ke 3 aksen ini merupakan untayan yang positif dan anti template. Anti template itu karena dia ini nggak bisa ditemplate, dia ini sebagai pengkodenya, sebagai kodenya. Lalu selanjutnya pada DNA antisense dari 3 aksen ke 5 aksen ini adalah untayan negatif dan template karena ini yang akan mengikuti proses transkripsi dan translasi yang menjadi salinan dari si DNA sense ini. Lalu selanjutnya ini ada macam-macam kode genetiknya. Di sini dari DNA ini adalah DNA antisense tadi 3 aksen ke 5 aksen yang tidak dapat disalin karena ini adalah kode yang artinya salin gitu. Setelah disalin dan ini tuh diubah arahnya dari 3 aksen ke 5 aksen menjadi 5 aksen ke 3 aksen. Kalau dia dari ujung-ujung ini cuma dibagi doang. A jadi T, T jadi A, C jadi G, G jadi C. Lalu dimulai proses transkripsi yang menyalin kode ini lagi menjadi mRNA dengan mengubah T ini menjadi U. Lalu selanjutnya terjadilah proses translasi, penerjemahan dari ini semua menjadi ini protein. Di sini ada kode genetik instruksi berupa kode-kode yang merumuskan jenis protein yang akan dibuat. Di sini ada macam-macam kode genetik yang terjemahan dari si translasi tadi. Ini merupakan start kodenya dan ini merupakan stop kodenya UGA, UA, UAG. Stop kodenya berupa AUG. Selanjutnya ada mitogenesis. Di mitogenesis ini ada dermatogenesis, mitogenesis, dan nanti membahas mikrosporogenesis dan makrosporogenesis dan pembuahan ganda pada tumbuhan. Gametogenesis ini adalah proses pembentukan sel kelamin gamet yang terjadi melalui 2 tahap pembelahan, yaitu mitosis dan meiosis. Gametogenesis itu terbagi menjadi 2, ada sel hewan dan sel tumbuhan. Di sel hewan itu ada spermatogenesis dan oogenesis, dan di sel tumbuhan itu ada mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Ini yang pertama spermatogenesis. Spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di testis pada laki-laki ketika menginjak masa pubertas hingga selama hidupnya. Jauh dari spermatogenesis akan mengalami proses meiosis dan menghasilkan 2 sel anak, yaitu spermatogenesis. Yang satu mengalami proses meiosis 1 dan selanjutnya yang satunya mengalami kembali ke spermatogenesis. Di meiosis 1 terbelah lagi menjadi 2 sel anak, yaitu spermatosit sekunder yang dinamakan spermatosit sekunder. Dia mengalami meiosis 2 menjadi membelah 4 sel anak, itu spermatif, dan mengalami diferensi yang menjadi sperma fungsional atau sperma dewasa yang tubuhnya dibentuk. Selanjutnya ada oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur yang terjadi di ovarium perempuan. Dari ovarium akan mengalami mitosis 2 sel anak, yaitu oosit primer, dan dari oosit primer akan mengalami pembelahan sel anak menjadi oosit sekunder yang dialami dari meiosis 1. Ini oosit primer ini akan mengalami pembelahan sel yang menjadi badan polar dan oosit sekunder. Oosit
kemudian akan mengalami meiosis 2 dan membelah menjadi dua anak menjadi ovum dan badan polar. Sedangkan badan polar ini terbelah menjadi dua badan polar. Dan saat yang dua perempuan memiliki sekitar sampai kita dengan gitu. Dan ini adalah mikrosporogenesis. Itu adalah proses pembentukan gamet jantan tumbuhan atau produksi yang terjadi di kepala sari. Berawal dari mikrosporosit yang mengalami meiosis 1 dan 2 menjadi 4 mikrospora yang menjadi nyatu. Ketika mengalami segregasi yang terbelah menjadi 4 masing-masing dan mengalami karyokinesis 1 yang muncul dua inti generatif dan akan mengalami karyokinesis 2 yang terdapat dua inti generatif dan inti vegetatif. Ini ada makrosporogenesis adalah proses pembentukan gamet betina atau megaspora di dalam ovarium. Megasporosit akan mengalami meiosis 1 dan 2 menjadi 4 megaspora dalam satu sel dan akan mengalami degradasi menjadi megaspora yang terdapat 1 dan akan mengalami 3 kali karyokinesis dan menjadi 6 sel 8 ya, 8. Di dalam ini ada terdapat 3 antipoda, 2 inti kandung lembaga sekunder atau IKLS, dan 2 sinergit dan 1 ovum. Dan ini ada pembuahan ganda pada tumbuhan. Pada Angiosperma. Jadi pembuahan ganda sebagai berikut. Pembuahan ke-1, ovum dengan inti generatif akan menjadi zigot atau 2N. Selanjutnya ada pembuahan kedua atau IKLS atau 2N dengan inti generatif 2 akan menjadi endosperma. Dari kelompok kami